Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnaini Cihanutfiana dari kelas 12 OTP 3 SMK Negeri 1 Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai bab disiplin pegawai. Berikut PPT yang sudah saya siapkan. Untuk yang pertama, pengertian disiplin pegawai. Disiplin sendiri berasal dari kata Latin discipulus, yang berarti disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas, dan kesanggupan berkorban. Jadi, disiplin pegawai negeri sipil adalah ketaatan PNS dalam menjalankan kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jadi sudah jelas tujuan dari disiplin pegawai yaitu adalah untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS, mendorong peningkatan kinerja serta perubahan sikap dan perilaku PNS, meningkatkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya, kewajiban pegawai negeri sipil. Kewajiban pegawai negeri sipil sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 yang harus dilaksanakan atau wajib dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri sipil. Meliputi mengucapkan sumpah atau janji PNS, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan pada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Membimbing bawahan dan melaksanakan tugas, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir, serta mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, larangan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil wajib pula menjauhi larangan sebagaimana yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, bertindak sewenang-wenangnya kepada bawahan, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, menghalangi berjalannya tugas kedinasan, mengikuti kampanye, bergabung dalam partai politik, serta merusak fasilitas-fasilitas negara. Selanjutnya, hukuman disiplin pegawai.
Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan disiplin tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010. Bentuk pemberian hukuman atau sanksi yang diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Tujuan hukuman disiplin pegawai. Tujuan hukuman disiplin pegawai ialah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu, setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Jenis pelanggaran hukuman disiplin. Yang pertama, hukuman disiplin ringan. Akan dikenai teguran secara lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Jika masih melakukan kesalahan, akan diberikan hukuman disiplin sedang, yaitu yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jika masih juga melakukan kesalahan atau melanggar kewajiban, maka akan dikenai hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari tanggung jawab, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Berikut bagan tingkat dan jenis hukuman disiplin agar kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Bisa dicermati. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.